Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa kelima. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Alois Budi Purnomo PR, dan diiringi oleh paduan suara wanita Katolik. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Allah adalah kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Kakek nenek, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Jakarta maupun dimanapun berada bersama TVRI. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi. Mari dengan rendah hati kita bawa doa-doa syukur kita, permohonan dan harapan kita dalam Ekaristi Hari Minggu Biasa yang kelima ini. Kita diutus menjadi terang di tengah dunia sebagai garam dan terang Kristus. Secara khusus, saya berdoa untuk promotor dan guru besar kami di Unika Sugo Pranoto Semarang, Profesor Yohanes Budi Widyanarko yang kemarin meninggal dunia karena serangan jantung. Semoga disambut dalam kebahagiaan kekal di surga. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami. Kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami agar dapat menemukan jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati.
mengendaki kami menghampakan diri di hadapan-Mu, agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadap Engkau Allah yang benar. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memancarkan cahaya hidup sejati. Kami mohon terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putra-Mu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahaya-Mu bagi dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah, pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini Aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Dalam gelap, Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia.
Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Nenek, kakek, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di Gereja Katedral Jakarta maupun yang mengikuti Ekaristi melalui stasiun televisi Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat pagi. Apa kabar? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Syukur pada Allah, sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa baik. Apa kabar? Luar biasa baik. Ada yang tahu baik singkatan apa? Kalau ada yang tahu, nanti saya beri hadiah. 1 kali salam Maria. Baik, menurut saya singkatan dari bahagia aku ikut Kristus. Apa? Bahagia aku ikut Kristus. I juga bisa ikut, bisa imani. Karena Kristus sendirilah maka kita bahagia dan semuanya menjadi baik. Minggu yang lalu kita diajak merenungkan sabda bahagia. Dan sabda bahagia itu tidak hanya untuk kita nikmati sendiri. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus melanjutkannya. Agar kita pun melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu wajib dilihat orang, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tetapi supaya nama Bapa di surga dimuliakan. Itulah makna baik. Bahagia aku ikut imani Kristus. Dan karena itulah
hukumnya wajib, kita juga menyatakan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan ini. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tuhan tidak bersabda, jadilah garam, jadilah terang. Kalau jadilah garam, jadilah terang itu baru proses untuk menjadi. Tetapi Tuhan kita bersabda, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dan itulah jati diri kebaikan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Para ibu pasti hafal dengan garam. Fungsi garam setidaknya ada 4 di permenungan saya. Yang pertama, garam itu menyedapkan makanan, masakan. Dulu kalau ibu saya masak dan lupa menaruh garam di masakan, maka masakan menjadi cemplang, menjadi hambar, tidak enak. Maka pada waktu masa Prapaskah, lalu kita pantangnya garam. Supaya apa? Kita mengurangi rasa sedap, rasa nikmat yang kita makan sebagai bagian dari persembahan kita untuk pantang dan puasa. Fungsi yang kedua, di zaman Yesus sangat jelas, garam itu mengawetkan. Ikan-ikan yang ditangkap di Danau Galilea diawetkan dengan garam untuk kemudian dikirim ke tempat-tempat lain, bahkan sampai di Roma, supaya awet, diawetkan dengan garam. Yang ketiga, kita mengalami fungsi garam. Ada yang tahu yang ketiga apa? Garam menyedapkan, mengawetkan, dan dalam liturgi kita mengalami ada doa. Kalau ritus tobat yang dipakai percikan air suci, lalu ada doa di sana. Sebagaimana Engkau ya Allah merintahkan kepada Nabi Elisa untuk menaburkan garam dan dicampurkan pada air yang sudah diberkati, agar bisa mengusir roh-roh jahat dan membuat orang yang dipercii air suci itu yang sudah dicampur garam tahan menghadapi serangan-serangan setan. Doanya seperti itu, dan itu sangat jelas di dalam Injil, di dalam liturgi kita. Garam mempunyai fungsi yang sungguh indah. Dalam zaman Yesus juga garam dipakai sebagai salah satu sarana untuk persembahan di bait suci Allah. Fungsi garam yang baik itu melekat juga dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus, dipanggil untuk memiliki daya tahan, dipanggil untuk menyedapkan suasana kehidupan ini dan bukan merusaknya dan menghancurkannya. Kita dipanggil untuk berani melawan serangan-serangan kejahatan. Saya mengalami di suatu paroki, ketika percikan air suci, mereka tahu dicampur garam, gak mau air yang nempel itu membuat dirinya asin, lalu waktu dipercii malah menghindar. Nah, berarti serangan setannya gagal di situ ya. Padahal ini dipercii air suci supaya bisa melawan serangan setan, tapi begitu dipercii air suci malah menghindar. Barangkali yang membuat dia menghindar itu setan-setan yang ada dalam dirinya. Kekuatan-kekuatan jahat yang tidak mau orang yang sudah menjadi murid Kristus ini sungguh-sungguh menghayati fungsinya sebagai garam. Terang kita tahu semua
Tidak ada orang menyalakan lampu lalu ditaruh di bawah tempat tidur, bisa-bisa nanti terbakar. Lampu ditaruh di atas tiang lampu untuk menyinari kegelapan. Dan itulah perbuatan-perbuatan baik yang secara simbolik digambarkan melalui jati diri garam dan terang. Perbuatan baik macam apa yang harus kita buat sebagai murid-murid Kristus? Bacaan pertama menunjukkan kepada kita melalui kitab Nabi Yesaya yang memberi contoh-contoh perbuatan baik yang semestinya kita lakukan sebagai orang Kristen Katolik. Memberi makan orang yang lapar, memberi tempat tinggal kepada orang yang tertindas dan tunawisma, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Alih-alih memalingkan muka kepada saudari-saudara kita, kita dipanggil untuk menyambut mereka dengan penuh kasih persaudaraan. Dan karena itu Nabi Yesaya mengatakan, kalau itu sudah kamu lakukan, ditambah dengan tidak menindas, berlaku adil, tidak menunjuk-nunjuk dengan jarimu dan memfitnah orang lain, maka terangmu akan bersinar laksana fajar. Mari sebentar kita menghayati perbuatan baik yang sederhana seperti ditawarkan Nabi Yesaya. Penuh kasih persaudaraan. Caranya bagaimana? Kita mengenal 3S. Senyum, sapa, salam. Coba dengan kiri kanan tersenyumlah. Sapalah, hai. Berilah salam, salve, berkah dalam, shalom. Ketika mengatakan shalom dengan lemah lembut, shalom. Karena apa? Intinya sama dengan salve, damai, sejahtera, berkah dalam. Kalau orang bilang shalom sambil membentak, shalom. Loh, shalom kok membentak-bentak? Shalom, salve, berkah dalam. Endingnya senyum. Tidak ada orang bilang berkah dalam sambil mecucu, sambil mendelik. Kasih persaudaraan yang paling sederhana itu kerap kali hilang dari tengah-tengah kita. Laksana garam menjadi hambar karena orang dikuasai kebencian, prasangka buruk, dendam, dan kemudian menghancurkan siapapun yang berbeda dari kita. Hancurkan. Itu bukan ciri garam dan terang. Kita diajak untuk berbuat baik. Mulai dari yang sederhana, syukur-syukur bisa melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yesaya. Yang di dalam Injil, Yesus bahkan mengekstrapolasikan tindakan-tindakan baik itu. Saat Yesus bersabda, kita baca misalnya dalam Injil Matius bab 25 ayat 34 sampai 36. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menerima orang asing, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit, menengok mereka yang dipenjara. Itulah perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud kerahiman yang mestinya kita bagikan sebagai garam dan terang. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia menghayati jati diri sebagai garam dan terang. Perbuatan baik bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita, tetapi agar nama Tuhan dimuliakan, berkatnya dicurahkan untuk hidup kita melalui kasih persaudaraan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita perbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita adalah garam dan terang dunia, maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Bagi pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapa, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Roh-Mu-lah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi relawan yang mencurahkan tenaganya demi kemanusiaan, Bapa, dampingilah mereka yang dengan sukarela bekerja demi kemanusiaan, baik yang berkarya di Indonesia maupun di negara asing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas kesehatan, Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami, Bapa, perkenankanlah kami menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kami, terutama bagi mereka yang tertimpa bencana di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga anak-anak yang menderita penyakit tak tersembuhkan beserta keluarga mereka menerima layanan medis dan dukungan yang dibutuhkan, tetap kuat dan berpengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga para jurnalis memperoleh jaminan keamanan dalam mencari fakta dan mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa pribadi kita, ungkapan syukur, harapan, dan permohonan kita. Secara khusus kita berdoa untuk Bapak Yohanes Budi Widyanarko, salah satu perintis dan pengembang Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang yang kemarin dipanggil Tuhan secara mendadak karena serangan jantung. Allah yang Maha Rahim menyambut saudara kita dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, berilah kami berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan. Segala
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, demi Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan para kudus di surga, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Bapak Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup serta rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita teguhkan pujian dan syukur kita dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini memberikan kehidupan abadi. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sumber kekuatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun dengan cinta yang besar. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya
Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Nenek, kakek, ibu, bapak, saudari-saudara, suster, bruder, rekan-rekan, muda, remaja, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, juga mereka yang mengikuti Ekaristi melalui TVRI, perayaan Ekaristi akan segera kita akhiri. Kita diutus untuk menjadi garam, menghayati jati diri kita sebagai garam dan terang dunia melalui perbuatan baik kita. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih kepada para petugas yang telah melayani dan mempersiapkan Ekaristi ini. Terima kasih kepada Televisi Republik Indonesia yang menyiarkan perayaan Ekaristi ini. Semoga juga menjadi katekese dan pewartaan di seluruh sudut Nusantara ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai.
Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam